कहता ये फोटो कैसे रहेगा ये नंगे अगर किसी नंगे की बोलो हाँ इसमें निकला Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babu maja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab keterangan tentang bersumpah mendahului Allah. Maksudnya bersumpah memastikan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Demi Allah nanti akan terjadi ini besok. Demi Allah. Nah, ini namanya bersumpah mendahului Allah. Nah, yang seperti ini sudah kita bahas. Kalau bersumpahnya berdasarkan ayat Al-Quran, hadis, maka itu boleh. Seperti demi Allah, orang kafir pasti masuk neraka. Boleh tidak? Boleh ya. Tapi kalau demi Allah si fulan, misalkan George Bush, pasti masuk neraka. Boleh? Boleh ya. Nggak boleh kita pastikan orang yang masih hidup masuk neraka. Karena masih ada peluang bertobat ya, separah apapun orang itu ya. Ya, siapalah Benyamin Netanyahu atau siapa. Pokoknya orang-orang yang terkenal jahat, terkenal kejam, terkenal zalim, kafir, bagaimanapun kerusakan mereka, bagaimanapun kerusakannya, tidak boleh kita memastikannya masuk neraka. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang ya, yang tahu hanyalah Allah. Nah, kalau sampai kita memasukkan demi Allah si fulan pasti masuk neraka, ya ini lancang lancang terhadap Allah ya, dan itu dosa yang sangat besar seperti yang terjadi pada ahli ibadah ketika memastikan si temannya ahli maksiat bahwa dia tidak akan Allah ampuni dan tidak akan masuk surga. Bayangkan, sudah ditunjuk pasti kamu nggak akan Allah ampuni, nggak akan Allah masukkan ke surga. Kalau tidak akan dimasukkan ke surga, berarti ke neraka, dipastikan masuk neraka. Nah, ini lancang ya, seakan-akan dia tahu apa keputusan Allah. Nah, yang seperti ini diharamkan dan termasuk dosa besar dan juga bertentangan dengan kesempurnaan tauhid ya. Jadi kalau ada orang yang lancang seperti itu, tauhidnya lemah, rendah ya, dan bahkan bisa jadi hilang ya. Maka waspada, jangan sampai kita lancang terhadap Allah dengan memastikan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Nah, itu diharamkan dan termasuk dosa besar. Nah, ini pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk judul bab baru, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Babun la yustashfa'u billahi ala khalqih. Bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Bab tidak boleh Allah dijadikan perantara kepada makhluknya. Dijadikan perantara kepada makhluknya. Ya Allah, misalkan contohnya dalam hadis dan nanti, aku misalkan gini, menjadikan Allah sebagai aku menjadikan Allah sebagai contohnya di sini kita baca aja. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika, kami menjadikan Allah sebagai perantara untukmu.
perantara kepadamu. Jadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Kalau menjadikan makhluk perantara kepada Allah, ini nggak ada masalah. Maksudnya gini, misalnya saya memohon kepada Nabi ketika masih hidup, wahai Nabi, saya jadikan engkau perantara kepada Allah. Maksudnya apa? Doakanlah saya. Mohonlah kepada Allah agar mengampuni dosa saya. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau menjadikan Allah sebagai perantara untuk makhluknya, ini tidak boleh. Ya Allah, jadikanlah, sampaikanlah hajatku kepada si fulan. Jadi jadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Yang seperti ini terlarang. Karena apa? Kesannya Allah lebih rendah daripada orang yang dituju. Nah, yang seperti ini termasuk sikap yang tidak beradab. Makanya dua judul bab ini sama, dua-duanya menunjukkan bahwasanya sikap pertama bersumpah mendahului Allah ini kurang beradab, dan bab setelahnya juga bab menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, ini juga sikap kurang beradab, tidak layak ya, karena menjadikan Allah seakan-akan rendah, lebih rendah daripada makhluk, daripada manusia. Nah, ini judul babnya. Makanya di sini saya baca sedikit penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di ketika menjelaskan judul bab ini. Bab tidak boleh Allah dijadikan makhluk, dijadikan perantara kepada makhluknya. Menyinggung dengan judul bab sebelumnya, bab keterangan bersumpah mendahului Allah. Kata Syekh As-Sa'di di sini, hadanil amrani min su'il adabi fi haqqillah wa huwa munafin lit tauhid. Kedua perkara ini maksudnya bersumpah mendahului Allah dengan menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Dua perkara ini termasuk sikap atau termasuk adab yang buruk kepada Allah, ya. Wa huwa munafin lit tauhid, dan itu bertentangan dengan tauhid. Karena inti dari tauhid menempatkan Allah di atas segala-galanya. Ya tidak? Itu inti tauhid kan, sebenarnya kan? Meyakini tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau tidak ada sekutu bagi Allah, berarti Allah yang paling tinggi. Itu inti tauhid. Nah, ketika seorang menyatakan demi Allah, Allah begini, padahal Allah nggak berkata begitu, ini namanya lancang, seakan-akan menempatkan Allah di bawah. Begitu pula ketika menjadikan Allah sebagai perantara menuju makhluknya. Nah, ini juga menjadikan Allah lebih rendah daripada makhluk, dan itu bertentangan dengan tauhid. Nah, adapun yang sebelumnya bersumpah dengan mendahului Allah, amal iqsamu 'ala Allah huwa fil ghalib min babil ujubi bin nafsi wal idlali 'ala Allah wa su'il adabi ma'ahu. Adapun bersumpah mendahului Allah biasanya termasuk ujub kepada diri sendiri, lancang kepada Allah, dan bersikap beradab yang buruk kepada Allah. Nah, orang ketika menyatakan demi Allah si fulan gak akan masuk surga, ini ujub, sebenarnya ujub terhadap dirinya. Ya, contohnya seperti si ahli ibadah kepada si ahli maksiat. Ketika ditegur, berhentilah kamu maksiat, jangan maksiat terus. Nah, setelah ditegur ketiga kalinya, rupanya si ahli maksiat berkata, "Khalini wa rabbi aw bu'itha alayya raqiba." Biarkan aku dan Tuhanku. Artinya ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah kamu diutus menjadi pengawas diriku? Maka si ahli ibadah pun marah dengan berkata, wallahi la yaghfirullahu laka wa la yudkhilakal jannata abadan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan tidak akan masukkanmu ke surga. Nah, ketika si ahli ibadah berkata demikian, itu ada pada dirinya apa? Ujub, bangga, seakan dirinya suci. Si ahli maksiat rendah, hina. Saya lebih mulia daripada dia. Allah tidak akan mengampuni kamu dan tidak akan masukkanmu ke surga. Nah, ini ujub, dan ujub adalah dosa. Ujub itu merasa bangga, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih mulia, lebih suci, dan semacamnya. Nah, itu sikap buruk kepada Allah, ya. Nah, ini hubungannya gitu, Bapak ya. Lalu kata Imam Syekh As-Sa'di di sini, wala yatimul iman hatta yaslama min dzalika kulli.
Dan iman tidak akan sempurna sampai seseorang selamat dari semua itu. Selamat dari apa? Ujub dan sikap buruk kepada Allah, ada buruk kepada Allah. Maka selama pada diri kita ada ujub, bangga, oh saya ini udah rajin ibadah kayaknya. Ini orang sebelah rumah malas sholat, saya rajin setiap hari ke masjid. Yang samping rumah malas-malas, nggak boleh kayak gitu. Seakan-akan kita ini apa bisa seperti itu karena diri kita. Nah, kita bisa ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid karena Allah arahkan kaki kita ke masjid. Kita bisa menjauhi syirik, menjauhi bid'ah bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Maka jangan ujub, jangan bangga diri, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah ini ya. Namun perlu kita ketahui juga, ketika kita katakan jangan merasa diri kita lebih baik, lebih mulia daripada orang lain, bukan berarti kita diamkan kemungkaran. Oh, itu ada kemungkaran. Oh, enggak, saya enggak lebih baik daripada dia kok. Didiamkan kemungkaran. Enggak juga, ditegur. Kalau ada orang melakukan maksiat, ditegur, itu maksiat, itu syirik, itu bid'ah. Nah, tapi ketika kita negur, jangan ada perasaan diri kita lebih baik. Nah itu. Tapi kemungkarannya harus diperingatkan. Arti ingatkan itu mungkar, tidak boleh dikerjakan. Tapi jangan sekali-kali timbul dalam hati kita perasaan kita lebih baik ya. Siapa tahu orang yang tegur, dia melakukan itu karena tidak tahu. Lalu dia menyesal akhirnya. Menyesal kepada Allah dan tidak kita ketahui. Dan kita karena sudah merasa lebih baik, akhirnya apa? Terjatuh dalam ujub, dosa. Orang itu bertobat kepada Allah tanpa kita ketahui, dosanya hilang. Akhirnya apa? Dia bersih dari dosa, kitanya malah punya dosa. Nah, hati-hati ya. Jangan ada rasa ujub, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih suci, lebih bersih dari orang lain. Nah, kita lanjut. Jadi itu bab sebelumnya. Nah, adapun di sini Syekh wa amal istishfa'u billahi ala khalqi fa huwa ta'ala a'zamu sya'nan min an yatawassala ila khalqi li'anna rutbatal mutawassala bihi ghaliban duna rutbatil mutawassali ilaih wa dzalika min su'il adabi ma'allah fa yata'ayyanu tarkuh. Nah ini di sini aja. Adapun menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, maka Allah lebih kedudukannya lebih tinggi, sangat tidak pantas dijadikan perantara kepada makhluknya. Allah itu kedudukannya lebih tinggi, nggak pantas dijadikan perantara kepada makhluknya. Karena kata Syekh, kedudukan orang yang dijadikan perantara biasanya lebih rendah daripada orang yang dituju. Iya nggak? Betul tidak? Seringnya gitu kan? Saya misalkan mau ketemu presiden, kan nggak bisa ketemu kan, harus lewat ajudannya, ya kan? Nah, ajudan dengan presiden mana yang lebih tinggi? Presiden kan? Maka ketika saya menjadikan Allah sebagai perantara kepada Nabi, itu seakan-akan menempatkan Allah di bawah Nabi, dan itu tidak layak. Jangankan menjadikan Allah di bawah Nabi, menjadikan setara nggak boleh. Makanya Bapak, termasuk perkara yang dikritik para ulama ketika kita menempatkan di dalam ini hiasan atau apalah Allah Muhammad. Jangan. Karena ada yang kayak gitu kan, Allah Muhammad. Harusnya di bawah. Karena antara Rasulullah dengan Allah tidak sama. Jadikan tempatkan di bawah. Jangan seakan-akan setara. Jelas Bapak ya? Nah, yang seperti itu tidak layak. Itu termasuk perkara yang dikritik oleh para ulama. Karena kita dapat di sebagian tempat ada orang bikin kaligrafi, ditempatkan Allah, sampingnya Muhammad, sejajar Bapak. Ini misalnya ini Allah Muhammad sejajar begini. Kalau misalkan Allah lalu Muhammad jadi bawah, ya nggak masalah. Tapi kalau di setara gini, seakan-akan kedudukannya Allah dengan Nabi Muhammad sama, nah ini tidak layak. Itu termasuk perkara yang diingkari oleh para ulama, walaupun orang yang melakukannya bisa jadi niatnya tidak untuk menyetarakan, ya nggak? Saya yakin sebagian kaum muslimin ketika buat seperti itu nggak ada niatan menjadikan Nabi Muhammad setara dengan Allah, enggak. Tapi lahirnya sudah menyetarakan.
Dan kita yang namanya kemungkaran nggak disyaratkan harus tahu niat pelaku, nggak apa-apa. Kalau memang kemungkaran kita katakan kemungkar, walaupun niatnya tidak untuk melakukan kemungkaran, ya nggak? Ya sama seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, setelah sahabat ini mengatakan demikian, apa kata Nabi? Aja'atani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai padanan, tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahda, akan tapi ucapkanlah karena kehendak Allah semata. Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai padanan atau setara dengan Allah? Ucapkanlah karena kehendak Allah semata. Nah, saya menanya, ketika sahabat Nabi ini berkata kepada Nabi, karena kehendak Allah dan kehendakmu, apakah ada niat menyamakan Allah dengan Nabi? Nggak ada kan? Nggak mungkin para sahabat Nabi seperti itu. Tapi walaupun begitu, lahiriah dari perkataannya sudah, makanya Nabi tegur, Nabi ingkari. Nah, maka Bapak, dalam masalah tauhid akidah, jangan ada basa-basi. Kalau salah, salah. Jangan kita muter-muter. Ketika ada orang melakukan kesalahan, nggak dibilang salah, dan dibikin muter-muter, sehingga umat jadi bingung. Kita katakan salah-salah, benar-benar. Ya. Jangan ada istilah basa-basi dalam hal tersebut. Dan yang kita mendoakan ibu kita yang telah tinggal, kita juga berdoa itu, ya Allah, tidak dosanya ya Allah, apabila terjadi ya Allah, apakah itu menjadi anak Tuhan? Apa? Apakah kita? Desa Tuhan, kan kita meminta itu kepada Tuhan. Doa. Iyalah, iya itu nggak apa-apa. Kan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mendiam ibu ya Allah. Iya. Lapangkanlah terjadi ya Allah. Misalnya kita bersedekah, ya Allah, tapi kenapa Allah Ya nggak masalah, kan minta supaya disampaikan, bukan ya, misalkan ya Allah sampaikanlah permintaanku kepada nabimu lah, gimana? Jelas beda kan? Kalau sampaikanlah apa misalkan apa doaku ini kepada nabimu, atau nggak masalah itu, sampaikanlah doaku ini kepada ibu bapakku. Kita mohon kepada Allah agar merahmati ibu bapak kita, apa siapapun keluarga kita yang sudah meninggal, lewat doa kita, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau menjadikan Allah sebagai perantara untuk kepada makhluk. Nah, ini yang jadi masalah. Ya Allah, misalnya kayak gimana ya? Misalnya gini, ya Allah, misalkan apa? Mohonlah supaya gimana ya? Bahasa enaknya apa? Yes. Jadi artinya Allah dijadikan perantara menuju makhluk, bukan makhluk dijadikan perantara untuk Allah. Ya contohnya dalam hadis ini aja lah. Dalam hadis ini disebutkan orang Arab tadi berkata, fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu dan menjadikan engkau perantara kepada Allah. Kalau menjadikan engkau wahai Nabi sebagai perantara kepada Allah, boleh tidak? Boleh saja. Tapi kalau menjadikan Allah perantara pada Nabi, boleh? Nggak boleh. Ya. Jelas Bapak ya? Ya kalau dalam sehari-hari apa ya bahasanya, gimana ya contohnya? Jarang sih, jarang orang pakai. Apa ya? Orang Arab ya. Orang Indonesia kayaknya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kayaknya kalau di bahasa kita tuh nggak ada kayaknya orang Indonesia. Ya. Tapi bisa jadi yang seperti ini ada, walaupun jarang. Tapi saya belum pernah dengar orang Indonesia misalkan menjadikan Allah perantara kepada makhluknya. Tapi kalau menjadikan makhluk perantara kepada Allah, contoh Nabi, ini ada. Nah itu bisa boleh, bisa tidak. Kalau yang boleh, kalau masih hidup, kita datang bukan kepada Nabi, saya kepada orang soleh. Kita datang kepada orang soleh, tolong doakan saya. Berdoalah kepada Allah untuk saya. Boleh tidak? Boleh. Ya. Yang tidak boleh kita datang ke kuburan, ya Syekh Fulan, Habib Fulan, tolong doakan saya lagi terlilit utang, lagi ini. Nah ini nggak boleh. Ya. Orang sudah meninggal, udah beda alam ya, nggak bisa menolong diri kita. Jangankan menolong diri kita, nolong dirinya aja nggak bisa, Bapak ya. Ya mungkin contoh menjadikan Allah sebagai perantara pada makhluknya, mungkin kalau di negeri kita saya belum dapatkan. Ya Allah, ada sampaikan satu diri kepada
Enggak, Pak. Itu enggak, bukan perantara. Karena bukan orang tua yang dituju. Intinya kita minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah doa saya, artinya apa? Permohonan saya ini supaya dikabulkan nyampe ke dia. Itu enggak, bukan perantara. Tapi perantara itu seperti apa ya contohnya? Saya belum dapat tersangka kalau di negeri kita ya, menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Atau ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tolong diberitahu ya. Karena saya belum pernah dengar sih yang seperti itu, Bapak ya. Kita lanjut. Jadi ini judul babnya, bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kita baca hadisnya saja supaya lebih jelas. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al 'iyalu wa halakatil amwal fastasqilana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaik wa bika 'ala Allah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah fama zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabi thumma qala waihak atadri Allah inna sya'nallahi a'zamu min dhalik innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi wa dzakara al-hadits rawahu Abu Dawud. Dari Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya, ia berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, telah letih orang-orang dan telah kelaparan keluarga-keluarga, serta telah musnah harta-harta. Mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar menurunkan hujan. Mohonlah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan untuk kami. Karena sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara untukmu dan menjadikanmu perantara untuk Allah, kepada Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, subhanallah. Subhanallah. Beliau senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah sampai tampak kecemasan di wajah para sahabatnya. Lalu beliau pun bersabda, celakalah engkau. Tahukah engkau siapa itu Allah? Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung daripada semua itu. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada seorang pun hambanya. Dan disebutkan hadisnya, dan ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah ini hadisnya Bapak. Kita bahas ya. Hadisnya dari Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi Jubair bin Mut'im. Ia berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi. Arab Badui adalah Arab yang tinggal di pedalaman, yang jauh dari peradaban, jauh dari ilmu pengetahuan. Nah, Arab Badui ini datang kepada Nabi, lalu berkata, wahai Rasulullah, orang-orang sudah keletihan, keluarga, anak istri sudah kelaparan, dan harta-harta sudah musnah. Harta ini bisa berupa unta, sapi, kambing, atau ladang, sudah musnah. Karena apa kira-kira? Kemarau, ya. Jadi ini orang Arab Badui ini lagi mengaduk pada Nabi ini, orang-orang sudah keletihan, saking panas panjang, kan air kurang, itu berpengaruh kepada apa? Fisik kan? Orang-orang sudah keletihan, anak-anak sudah kelaparan. Karena apa? Tanaman mengering, dan harta juga sudah musnah, hewan-hewan sudah mati, tanaman sudah mati. Fastasqilana rabbak, mohonlah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan kepada kami. Karena sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara kepadamu dan menjadikanmu perantara kepada Allah. Nah di sini, ini yang jadi masalah. Jadi setelah dia mengadukan keluhannya, dia meminta kepada Nabi apa? Agar berdoa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Salah nggak ini? Salah nggak? Tidak salah. Nah, yang salahnya kalimat setelahnya,
Seandainya Arab Badui ini berhenti sampai mohonlah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan kepada kami, ini Nabi nggak akan nggak bakal negur. Tapi kalimat setelahnya jadi masalah. Dia berkata, sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara kepadamu. Kami menjadikan Allah perantara kepadamu dan menjadikanmu perantara kepada Allah. Nah, kalimat terakhir nggak masalah, menjadikanmu perantara kepada Allah. Boleh nggak? Nah, yang jadi masalah menjadikan Allah perantara kepadamu. Nah, ini yang jadi masalah. Maka Nabi SAW pun bersabda, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Tandanya apa? Kalau kita seringnya Subhanallah, bagus sekali. Subhanallah itu Bapak seringnya kalau di dalam hadis untuk konteks pengingkaran, melihat suatu mungkar lalu kata Subhanallah. Nah itu. Tapi kalau untuk yang membuat kita kagum, Masya Allah. Tapi kalau di kita kan nggak kayak gitu kan? Iya tidak. Saya pernah waktu itu sama paman saya, rahimahullah, udah meninggal. Jadi saya waktu itu melihat apa ya? Kalau nggak salah, oh ya ada apa kejadian, pokoknya ada kecelakaan atau apalah. Saya berkata Subhanallah. Tandanya apa? Terkejut kan? Ini peristiwa yang menakutkan. Tiba-tiba paman saya bilang, kok Subhanallah, Masya Allah. Nah, paman saya kan masih awam, nggak ngerti apa-apa. Daripada debat ya udah diam aja lah. Ya bisa juga istighfar karena yang untuk menyatakan apa keterkejutan, mohon ampun kepada Allah, masalah. Tapi maksudnya begini, ucapan Subhanallah itu seringnya dalam hadis digunakan untuk apa, ungkapan karena apa, melihat sesuatu yang menakutkan, mengejutkan. Subhanallah, ada tabrakan kecelakaan, Subhanallah. Nah ini Bapak ya, atau ada orang jatuh dari lantai atas ke bawah, Subhanallah. Nah, untuk melihat perkara yang menakutkan. Adapun melihat perkara yang menakjubkan, membuat senang, bukan Subhanallah, tapi apa? Masya Allah. Nah ini. Tapi kalau di masyarakat kita tertukar. Masya Allah untuk sesuatu yang menakutkan, Subhanallah untuk yang menakjubkan. Nah ini harus diralat ya. Jadi diperbaiki. Karena Nabi di sini mengucapkan Subhanallah. Apakah tandanya senang? Subhanallah, Subhanallah. Tandanya beliau marah. Beliau mengucapkan Subhanallah karena mendengar apa? Perkataan Arab Badui tadi. Arab Badui ini berkata, sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara kepadamu. Maka di sini Nabi bersabda Subhanallah, Subhanallah. Nah, kata Jubair bin Mut'im, Nabi terus bertasbih, terus mengucapkan Subhanallah sampai tampaklah kecemasan di wajah para sahabat. Artinya para sahabat kalau udah Nabi ngulang Subhanallah, mereka udah takut ada apa ini? Nabi akan marah besar. Lalu Nabi pun bersabda kepada Arab Badui tadi, waiha, celakalah engkau. Atadri Allah, tahukah engkau siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung, lebih tinggi daripada itu. Artinya apa? Innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak pantas menjadikan Allah perantara kepada makhluknya. Nah, lalu hadisnya disebutkan secara lengkap. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Nah, jelas Bapak ya. Jadi yang ngomong tadi orang Arab Badui ya, ada sisi apa dimaklumi. Karena orang Arab Badui ini orang yang jauh dari peradaban, jauh dari pengetahuan. Tapi ketika dia salah, apakah Nabi diam? Oh, orang Arab Badui dia kan orang pedalaman. Atau Nabi tegur? Tegur. Lihat, dalam masalah menyinggung masalah akidah, tauhid, jangan diam. Tegur Bapak ya. Walaupun pelakunya jahil, orang yang tidak tahu, atau orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam pun kalau salah jangan didiamkan, ditegur. Ya contohnya yang sudah kita bahas ketika membahas tentang tabarruk, mencari berkah. Kan ada beberapa sahabat Nabi perang menuju Hunain. Nah, ketika itu sebagian orang, Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa orang baru masuk Islam. Nah, ketika perjalanan menuju Hunain, mereka menyaksikan orang-orang musyrik mendatangi sebuah pohon bidara. Pohon bidara, insya Allah tahu ya, pohon bidara.
Nah, pohon bidara ini dijadikan tempat untuk menggantungkan senjata mereka. Supaya apa? Senjatanya jadi ampuh ketika perang lah istilahnya gitu. Nah, pohon ini namakan Dzatu Anwar. Mereka datang situ, berdiam diri situ, mungkin doa, lalu menggantungkan senjata-senjata mereka di situ supaya senjatanya ampuh ketika perang gitu. Nah, sebagian sahabat Nabi yang baru masuk Islam bukan lama ya, melewati orang-orang musyrik itu lagi gantungan senjata gitu. Maka apa? Perkataan para sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini, ya Rasulullah, ij'al lana dzatan wa kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwar sebagaimana mereka juga punya dzatu anwar. Artinya, buatkan untuk kami pohon yang bisa kami gunakan untuk menggantungkan senjata kami supaya kami dapat berkah. Nah, maka Nabi pun bersabda, Allahu Akbar. Tandanya apa? Senang, marah. Nabi pun marah. Artinya Nabi menegur. Walladzi nafsi biyadihi. Apa lafalnya? Qad qultum walladzi nafsi biyadihi. Apa? Bentar. Kalimatan, bentar, saya lihat sini. Apa? Qultum walladzi nafsi biyadihi, laqad qultum kalimatan. Bentar. Haditsnya di bab tabarruk ya. Kita sudah lewat ini, tabarruk udah awal-awal ya kalau nggak salah ya. Bab tabarruk. Bentar apa ya? Nah ini. Nah jadi ketika para sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini minta dibuatkan dzatu anwar, pohon untuk menggantungkan senjata, maka Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, inna sunan, ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadihi, kama qalat Bani Israil li Musa, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian sudah mengucapkan perkataan seperti perkataan yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Apa ucapan Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu punya sembahan. Nah, sama di sini. Nah, artinya di sini, ayoul ikhwah, ketika para sahabat Nabi tadi yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon berkah, Nabi marah tidak? Marah kan? Negur mereka kan? Padahal mereka baru masuk Islam, Allah istilahnya. Artinya apa? Kesalahan apapun yang muncul dari seorang harus ditegur. Jangan dibiarkan dengan alasan mu'alaf. Masih baru masuk Islam, enggak, tegur. Ya, tapi kalau orang baru masuk Islam tidak tahu, pertama kesalahannya tegur dan jangan istilahnya apa? Dihukum, karena dia kan mu'alaf, belum ngerti apa-apa, tapi kesalahannya tetap harus ditegur ya. Ini intinya ya. Jadi kesalahan siapapun, walaupun dari ustadz, jadi ustadz tuh bukan orang yang maksum, terjaga dari kesalahan, enggak. Yang namanya ustadz sama manusia, kadang benar, kadang salah. Nah kalau salah, dibiarkan, jangan ya. Kalau dibiarkan, berarti kita jadi orang sufi. Orang sufi kan gitu, berbuat semua yang dilakukan guru mereka benar. Ya, jangankan kita menyatakan salah guru, Pak. Nanya, kenapa? Wah, ini kata mereka la yuflih, nggak beruntung. Jadi kalau seorang murid nih, bagi kaum sufi menyaksikan gurunya aneh, kalau tanya, guru kenapa begitu? Wah, itu dianggap tidak sopan katanya. Apalagi kalau tanya apa dalilnya, wah itu udah dianggap durhaka. Oke. Nah, kita bukan seperti kaum sufi. Jadi siapapun yang mengajarkan agama, kalau memang ada yang janggal atau salah, ya harus diluruskan, jangan dibiarkan, ya. Ya kita kembali lagi. Jadi maknanya jelas ya. Jadi orang Arab Badui ini datang kepada Nabi, lalu mengadukan kemarau panjang, lalu minta kepada Nabi supaya berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Kalau sampai sini nggak ada masalah, tapi dia melanjutkan perkataannya dengan perkataan yang mungkar, dengan menyatakan sesungguhnya kami menjadikan Allah
sebagai perantara kepadamu. Inilah yang membuat Nabi apa? Marah. Jelas apa ya? Nah, itu makna hadis tadi. Dan sebenarnya ada yang janggal juga dari perkataan Arab Badui tadi. Selain ucapan dia, sesungguhnya kami menjadikan Allah perantara kepadamu, dia juga tadi berkata, mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan kepada kami. Ada yang aneh nggak di sini? Apa yang aneh, Pak? Kata. Nah itu. Kok bukan mintalah kepada Tuhan kita agar menurunkan hujan kepada kita? Kalau ini kan jelas kan? Tapi mintalah kepada Tuhanmu agar menurunkan hujan kepada kami. Aneh nggak? Ini mirip siapa? Bani Israel. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, kan gitu kan? Nah, wahai Musa, qalu ud'u lana rabbaka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya menjelaskan. Jadi Bani Israel ngomong kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Kepada Tuhanmu, bukan kepada Tuhan kami, tapi kepada Tuhanmu. Kesannya apa? Itu Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Nah, ini tidak sopan, Bapak ya. Nah, inilah yang terjadi pada orang Arab Baduy. Apa sebabnya? Karena apa? Jauh dari ilmu dan pengetahuan. Maka ini di sini juga menunjukkan pentingnya ilmu. Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan babu la yustashfa'u billahi ala khalqi. Bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.